Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Pondiani, saya mahasiswi bimbingan dan konseling dari Universitas Negeri Makassar. Nah, di sini saya akan membuat penjelasan. Di sini saya akan menjelaskan aspek-aspek etika dalam konseling perkawinan dan keluarga. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah BK Keluarga yang diampu oleh Ibu Dr. Farida Aryani MPD dan juga Ibu Suciandi Latif SPD MPD. Berikut videonya, selamat menonton. Baik, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu moralitas, etika, dan hukum. Etika sendiri secara umum didefinisikan sebagai ilmu filsafat mengenai perilaku manusia dan pengambilan keputusan moral. Etika bersifat normatif dan berfokus pada prinsip-prinsip standar yang mengatur hubungan antara individu seperti antara konselor dan konseli. Moralitas meliputi penilaian atas suatu perbuatan. Hal ini berhubungan dengan kata-kata seperti baik, buruk, benar, salah, dan seharusnya. Konselor yang memiliki norma dan memahami asumsi moral tentang sifat manusia secara eksplisit dan implisit akan mempertanyakan apakah manusia itu, bagaimana seharusnya manusia itu. Dan hukum merupakan penyusunan yang akurat dan dari standar pemerintah yang dibuat untuk menjamin keadilan legal dan moral seseorang. Hukum juga merupakan peraturan, keputusan pengadilan, dan tradisi. Hukum tidak mendikte etika tentang apa yang pantas untuk situasi tertentu, tetapi apa yang legal dalam situasi tersebut. Kadang-kadang apa yang legal pada kurun waktu tertentu dianggap tidak etis atau tidak bermoral oleh beberapa segmen masyarakat. Selanjutnya, etika dalam konseling perkawinan dan keluarga. Thomas pada tahun 1994 mengembangkan kerangka kerja yang dinamis, berorientasi pada proses untuk digunakan konselor ketika menangani sebuah konseling keluarga. Nah, model ini mengkaji ada 6 nilai yang mempengaruhi konseli dan proses konseling. Yang pertama adalah tanggung jawab, yang kedua adalah integritas, yang ketiga adalah komitmen, yang keempat adalah kebebasan memilih, yang kelima adalah kekuasaan, dan yang keenam adalah hak untuk berduka. Banyak pertimbangan moral yang berkaitan dengan kode etik profesi. Perkembangan moral itu diperlukan karena terjadinya perubahan fokus konseling dari konseling yang berfokus pada individu menjadi konseling yang berfokus pada sistem keluarga. Salah satu hal yang mesti dipertimbangkan konselor adalah kepada siapa dan untuk apa tanggung jawab dan legalitas pokok konseling itu. Oleh karena itu, kehidupan perkawinan dan keluarga harus tetap dijaga keutuhannya. Posisi konselor dalam konseling perkawinan dan keluarga memiliki pengaruh yang luas dan cukup mendalam. Tidak hanya berpengaruh pada hubungan awal konseling dan penelusuran masalah, tetapi juga berpengaruh pada perumusan tujuan dan perencanaan atau treatment dalam proses konseling perkawinan dan keluarga. Selanjutnya adalah konflik etika. Ada beberapa konflik etika. Nah, yang pertama adalah siapa yang terlebih dahulu dilayani. Konselor harus menentukan siapa yang terlebih dahulu harus dilayani. Jika konselor telah menentukan, maka untuk menangani secara individual, maka harus memutuskan dalam hal apa haruskah pasangan suami istri dan anggota keluarga dilibatkan dalam treatment tersebut, dan apabila konselor menangani suatu kelompok keluarga, haruskah individu-individu atau kombinasi dari keluarga dilibatkan secara terpisah, dan bagaimana penerapan asas kerahasiaan dan keadaan yang demikian itu. Yang kedua adalah bagaimana penanganan kerahasiaan. Haruskah rahasia-rahasia keluarga atau misalnya masalah seksual dibocorkan sebelum atau sesudah pertemuan suami dan istri yang berpisah? Bagaimana menangani masalah perselingkuhan? Bagaimana dengan rahasia keluarga perbuatan seseorang antara ayah dan anak gadisnya? Dalam hal ini, konselor memiliki tanggung jawab untuk melaporkan perilaku seperti itu kepada pihak berwajib atau pihak-pihak lain yang menangani perlindungan dan kesejahteraan anak. Yang
Yang ketiga adalah apa titik utama perkembangan etika. Perkembangan etika menitik beratkan pada penguraian kasus secara cermat dan hati-hati, sehingga menjadi alat diagnostik terhadap individu selama proses pemberian bantuan, terutama pada hal-hal yang akan berpengaruh pada kasus-kasus yang dipengadilankan. Sebagai contohnya kasus perselisihan tentang anak. Yang keempat adalah bagaimana keberadaan konselor, kekuasaan atau mengurangi konflik. Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa perkawinan dan keluarga menentukan harapan-harapan yang biasanya berkaitan dengan jenis kelamin. Harapan-harapan tersebut harus ditandatangani oleh konselor dengan tindakan sensitif yang dimaksudkan untuk mengubah sikap sosial dan untuk memastikan minat atau kepentingan para pasangan suami istri atau anggota keluarga itu. Meskipun persoalan etika tidak dibahas secara khusus dalam program, latihan konselor perkawinan dan keluarga, akan tetapi akan jauh lebih baik apabila konselor tetap memperhatikan bahwa persoalan etika menjadi bagian yang penting dan tidak terpisahkan dari program konseling perkawinan dan keluarga. Demikian juga pada program pendidikan lanjut dalam spesialis konseling perkawinan dan keluarga, meskipun persoalan etika tidak dibahas secara khusus dalam program latihan konselor perkawinan dan keluarga, akan tetapi akan jauh lebih baik apabila konselor tetap memperhatikan bahwa persoalan etika menjadi bagian yang sangat penting dan tidak terpisahkan dari program konseling perkawinan dan keluarga. Demikian juga pada program pendidikan lanjut dalam spesialis konseling perkawinan dan keluarga. Sehubungan dengan hal tersebut, bagaimana organisasi profesional telah mengemukakan garis-garis besar etika untuk para praktisi konseling perkawinan dan keluarga. Selanjutnya ada kode etik profesional. Ada 2 kode etik profesional. Yang pertama adalah kode pengarahan perilaku. Ada beberapa isi dari kode pengarahan perilaku. Yang pertama adalah konselor memberikan layanan secara profesional pada semua orang tanpa memandang suku, agama, jenis kelamin, perbedaan politik, status sosial ekonomi, atau gaya hidup. Yang kedua adalah konselor tidak boleh memanfaatkan hubungan konseling mereka untuk kepentingan pribadi, agama, politik, dan juga bisnis. Yang ketiga adalah konselor tidak diperkenankan membayar atau menerima bayaran dalam referral dan harus secara aktif memantau semua informasi penting dari sumber referral. Yang keempat adalah konselor tidak diperbolehkan memberikan layanan pada klien yang masih berada dalam penanganan profesional lain kecuali dengan konsultasi kedua belah pihak. Yang kelima adalah konselor tidak boleh menghina kualifikasi sesama rekan sejawat. Yang keenam adalah konselor memiliki kewajiban meneruskan pendidikan dan pengembangan profesionalnya, termasuk berpartisipasi dalam pertemuan-pertemuan asosiasi. 7 adalah konselor berusaha menghindari hubungan dengan klien yang mungkin akan merusak penilaian profesional atau yang menambah risiko karena mengeksploitasi klien. Yang kedua adalah hubungan antara konselor dan klien. Yang pertama adalah seorang konselor harus berhati-hati memberikan dukungan yang wajar dan penghargaan dalam tahap prognosis, dan konselor tidak boleh melebih-lebihkan kemajuan layanan. Yang kedua adalah konselor harus mementingkan pemahaman yang jelas tentang keuangan bersama klien. Pembayaran hendaknya diatur di awal hubungan terapeutik. Yang ketiga adalah konselor harus membuat catatan bagi setiap kasus dan menyimpannya dengan aman serta terjamin kerahasiaannya sesuai dengan standar legal dan profesional. Yang keempat adalah konselor mengadakan hubungan dalam semua tahap kehidupan, menghargai setiap waktu terhadap hak-hak klien untuk membuat keputusan mereka sendiri. Selanjutnya ada pengambilan keputusan etik. Biasanya dalam pengambilan keputusan, konselor juga memiliki andil. Konselor juga perlu mengambil sebuah keputusan ketika konselor menemukan kendala.
Nah, dalam pengambilan keputusan, konselor biasanya menggunakan pedoman atau standar sendiri dalam membuat pengambilan keputusan, dan biasanya itu berjalan baik sampai menemukan kendala. Untuk itu dibutuhkan kualitas kepribadian konselor seperti karakter, integritas, keberanian moral, serta pengetahuan. Pengambilan keputusan etik dalam konseling perkawinan dan keluarga dapat ditingkatkan dalam berbagai cara. Satu cara terbaik dalam mengikuti kursus dan melanjutkan pendidikan yang sekarang disyaratkan dalam banyak program konseling lanjutan untuk memperbarui lisensi konselor profesional. Nah, Van Hoos pada tahun 1985 mengonsep perilaku etik konselor dalam 5 tingkatan perkembangan yang berkesinambungan. Yang pertama adalah orientasi hukum, yang kedua adalah orientasi institusional, yang ketiga adalah orientasi sosial, yang keempat adalah orientasi individu, dan yang terakhir adalah orientasi prinsip atau nurani. Lanjut, ada hubungan ganda. Hubungan ganda dalam konseling perkawinan dan keluarga terjadi apabila konselor terlibat dalam hubungan yang sama sekali berbeda dengan hubungan antara klien dan konselor. Misalkan menjadi konselor tetangga, teman, mitra, bisnis, dan menerima bayaran dari klien sebagai bentuk balasan terhadap pelayanan atau menjadi penguasa klien. POPE 1991 mengklasifikasi 4 cara utama di mana hubungan ganda berlawanan dengan konseling yang efek. Yang pertama adalah hubungan ganda mengompromikan hubungan profesional konseling berstandar pada penciptaan lingkungan yang aman secara emosional yang sebagian dihasilkan oleh konstruksi batasan profesional yang biasa dirujuk. Yang kedua adalah hubungan ganda menimbulkan konflik kepentingan konselor terlibat secara penuh untuk kliennya. Yang ketiga adalah konselor menjadi tidak bisa memasuki hubungan bisnis atau hubungan non-terapi lainnya. Hubungan non-terapi lainnya begitu saja sebab materi profesional diungkapkan dan ada kecenderungan reaksi transparan. Yang keempat adalah apabila keterlibatan konselor dalam hubungan ganda setelah konseling perkawinan dan keluarga diakhiri dapat diterima, maka sangat mungkin bagi para praktisi konselor bermoral rendah menggunakan peran profesional mereka untuk membentuk hubungan yang sesuai dengan keinginan mereka. Selanjutnya, bekerja sama dengan konselor yang tidak etis. Herlihy 1996 menyarankan beberapa langkah untuk digunakan dalam bekerja melewati dilema etik, terutama dengan berkaitan hal-hal yang merugikan profesionalitas. Yang pertama adalah konselor mengidentifikasi masalah seobjektivitas mungkin. Yang kedua adalah konselor menerapkan kode etik yang berlaku pada permasalahan tersebut. Yang ketiga adalah konselor harus mempertimbangkan prinsip-prinsip moral dari profesi pemberi bantuan seperti perbuatan baik, keadilan, dan otonomi. Yang keempat adalah konsultasi dengan rekan kerja juga merupakan opsi lain. Jika tindakan diperlukan, maka rekan kerja yang dipermasalahkan pertama-tama harus didekati secara informal. Selanjutnya, ada hak-hak klien dan juga rekaman. Yang pertama, hak klien yang pertama adalah tersirat atau implisit. Hak klien yang tersirat berhubungan dengan substansi keadilan keperlakuan. Dua adalah tersurat atau eksplisit. Hak eksplisit berfokus pada proses keadilan perlakuan yang terkait dengan langkah-langkah yang diperlukan untuk memulai atau menuntaskan sebuah tindakan ketika aturan yang jelas dilanggar. Dengan cara menyimpan rekaman tersebut secara baik-baik, terpisah dengan rekaman data lain dan tidak memberikan informasi klien kepada orang yang tanpa melalui surat izin atau izin dari pemilik informasi. Selanjutnya ada cara meminimalisir risiko. Corey pada tahun 2005 mengidentifikasi petunjuk-petunjuk berikut. Yang pertama adalah menetapkan batasan yang sehat di awal hubungan terapeutik. Yang kedua adalah apabila
hubungan konselor berpotensi membuat masalah atau apabila resiko dan kerugiannya tinggi, lebih bijaksana apabila konselor bekerja dengan bantuan pengawas. Yang ketiga, dalam bekerja, hubungan ganda sangat baik apabila memulai dengan memastikan apakah hubungan semacam itu dapat dihindari. Dan yang keempat adalah salah satu cara mengatasi kemungkinan resiko pekerjaan sebagai konselor adalah dengan mengadopsi kebijakan dan menghargai total hubungan ganda. Nah, itulah materi yang sempat saya sampaikan mengenai aspek-aspek etika dalam konseling perkawinan dan keluarga.